Keluarga histeris saat jenazah Mirna, korban yang tewas usai minum kopi, dimasukkan ke liang lahat. Lagi, Dinas Kesehatan mengamankan 4 tenaga kesehatan warga negara asing yang diduga ilegal. Indonesia kini punya air mancur cantik yang diklaim sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Selamat sore, dokter palsu hingga klinik pengobatan tanpa izin tumbuh subur di kota-kota besar termasuk ibu kota. Pasien yang putus asa mencari kesembuhan dimanfaatkan oleh oknum dokter gadungan untuk menjerat korbannya. Bukan kesembuhan yang didapat, nyawa pasien justru dipertaruhkan. Saya Beni Dermawan, inilah redaksi sore selengkapnya. Pemakaman Wayan Mirna Salihin yang tewas usai meminum kopi berlangsung haru. Saudara kembar korban histeris hingga jatuh pingsan. Keluarga pasrah dan menyerahkan semua penyidikan terkait penyebab kematian korban kepada polisi. Keluarga beserta rekan korban tak mampu menahan tangis saat iringan doa dipanjatkan rombongan pengantar jenazah di tempat pemakaman umum Gunung Gadung, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan saudara kembar korban sempat histeris hingga jatuh pingsan melihat jasad Wayan Mirna Salihin dimasukkan ke liang lahat. Keluarga sangat terpukul atas kepergian anak tercintanya secara mendadak usai minum kopi di sebuah kafe pusat perbelanjaan mewah di Jakarta Pusat. Keluarga menyerahkan seluruh penyidikan ini kepada polisi. Hukum saja yang bicara tentang anak saya ini yang telah dijolimi oleh orang lain. Karena kelihatannya seperti itu. Tapi saya belum berani menuduh kepada siapa, tapi biarlah kepolisian yang memproses hal ini sampai tuntas. Hingga kini kasus kematian Mirna masih dalam penanganan Polda Metro Jaya. Hasil otopsi baru akan diumumkan 2 hari mendatang untuk mengetahui penyebab kematian korban. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat. Keluarga telah menyerahkan penyelidikan kematian Wayan Mirna ke polisi. Sementara itu, hasil pemeriksaan forensik diperkirakan akan selesai 2 hari mendatang. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya rencananya akan melakukan prarekonstruksi setelah pemeriksaan alat bukti CCTV. Kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin memang masih menjadi misteri. Mirna yang tak memiliki riwayat penyakit jantung dan penyakit berbahaya lainnya mendadak kejang-kejang dan pingsan usai menyeruput kopi Vietnam di salah satu kafe di mal mewah di Jakarta Pusat. Hasil otopsi selama 1 jam menunjukkan organ lambung Mirna luka akibat zat asam keras korosif yang melukai jaringan selnya. Laporan ini akan dicocokkan dengan barang bukti kopi yang diduga kuat jadi pemicu kematian mahasiswi lulusan universitas asing ini. Sementara itu, polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV di kafe tempat Mirna menyeruput kopi. Polisi meyakini ada hal tidak wajar di balik kematian wanita yang baru menikah akhir tahun lalu ini. Siska, sahabat Mirna yang juga ada di lokasi, menyebutkan Mirna sengaja memesan es kopi Vietnam lantaran baru saja meminum obat pelangsing. Mirna tidak berani minum minuman beralkohol karena merasa ada gangguan di lambungnya. Dalam dunia kedokteran, memang dikenal interaksi obat. Beberapa jenis pelangsing cenderung membuat seseorang mengalami gangguan otot jantung, seperti efedrin dan juga fenilpropanolamin yang biasanya terkandung dalam obat pelangsing. Kedua jenis obat ini dapat membuat kerja jantung semakin cepat. Bagi beberapa orang tertentu, meminum kopi berkadar kafein amat tinggi juga bisa mempersempit arteri jantung koroner sehingga bisa membuat jantung berdebar-debar atau merasa sesak. Kalau misalnya kita minum kopi makin banyak, tentu saja kafein yang kita konsumsi jadi makin lebih besar. Pada beberapa orang bisa menyebabkan mungkin jadi berdebar-debar. Mungkin tensi akan lebih naik karena terlalu tinggi kafeinnya. Dalam kasus yang menimpa Wayan Mirna Salihin, diketahui jenis kopi yang diminum adalah es kopi Vietnam dengan biji kopi Robusta yang punya kadar kafein lebih tinggi dari Arabica. Kafein bisa berbahaya jika dikonsumsi lebih dari 1 gram dan memberi efek mematikan pada dosis 10 gram. Sebagai perbandingan, secangkir kopi rata-rata mengandung kafein sekitar 75 sampai 100 mg. Kenalilah setiap makanan atau minuman yang akan Anda masukkan ke dalam tubuh.
Jangan sampai lantaran tidak waspada, Anda bisa terkena penyakit serius, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa. Tim Liputan Trans 7. Ya, dugaan malapraktek klinik Chiropractic First yang mengakibatkan pasiennya meninggal dunia terus jadi sorotan. Pasca penertiban klinik pengobatan tulang ini, sejumlah klinik serupa di Surabaya, Jawa Timur masih tetap beroperasi. Mereka berdalih memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ramainya pemberitaan media massa tentang dugaan malpraktik klinik Chiropractic First di Jakarta yang mengakibatkan pasien yang meninggal dunia tidak membuat sejumlah klinik serupa di Surabaya tutup. Salah satunya klinik terapi tulang yang beroperasi di Mall Kawasan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Klinik ini tetap melayani pasien seperti biasanya. Namun pasca mencuatnya dugaan malpraktik oleh klinik yang menawarkan praktik pengobatan chiropractic, banyak pasien yang ragu untuk mengobati penyakitnya. Karena kita nggak ikut, seharusnya akan menjadi pasien kita juga jadi ragu, tapi kita dengan izin-izin yang kita miliki, kita berani menjelaskan kepada pasien. Dinas Kesehatan Kota Surabaya membenarkan telah memberi izin kepada 2 klinik chiropractic di Surabaya. Klinik ini masuk dalam izin penyelenggaraan pengobatan tradisional. Sarana chiropraksi di Surabaya yaitu di Galaxy sama di Great City. Dan pelaku ataupun terapisnya itu orang Indonesia. Satu sarana ada 2 terapis chiropraksi, dua-duanya itu sebetulnya dokter tapi dia mempunyai ijazah atau sertifikat chiropraksi. Pemprov Jatim akan melakukan sidak dan razia terhadap sejumlah klinik pengobatan tradisional yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pengawasan pun akan diperketat terhadap seluruh praktik pengobatan alternatif. Belajar dari kasus Jakarta ini, sudah saatnya kita semua memastikan dokter, tenaga asing atau tenaga di bidang kesehatan yang masuk ke Indonesia adalah mereka yang memang punya kompetensi yang cukup. Selain untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pasien, razia juga untuk mencegah masuknya tenaga kesehatan asing yang tidak bersertifikat dan tidak berizin. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah percaya dengan pengobatan alternatif karena kualitas dan kemanjurannya masih dipertanyakan. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, dokter-dokter gadungan kerap melancarkan aksi bulusnya, menjerat pasien yang putus asa karena tidak kunjung sembuh. Mereka bahkan diberikan harapan palsu, kesembuhan dengan obat yang tidak jelas. Tidak hanya dokter palsu, klinik pengobatan tanpa izin juga marak beredar di ibu kota dan di sejumlah daerah. Anda harus berhati-hati dan cerdas memilih praktik pengobatan agar tidak jadi korban malapraktik klinik ilegal tidak bertanggung jawab. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta beserta tim gabungan Polri dan Imigrasi kembali menggerebek klinik pengobatan yang beroperasi di sebuah hotel berbintang 4 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Saat digerebek Sabtu sore, klinik MP sedang ramai oleh pasien yang ingin berobat. Satu persatu petugas memeriksa klinik pengobatan yang berada di lantai 3 ini. Penggerebekan dilakukan atas laporan yang masuk mengenai adanya tenaga kesehatan asing yang menggelar praktik di klinik MP. Benar saja, petugas gabungan mendapatkan 4 tenaga kesehatan warga negara asing yang sedang memeriksa pasien. Mereka mengaku selama ini hanya melakukan observasi dan tidak memberikan tindakan medis apapun terhadap pasien. Pasien selanjutnya akan dirujuk ke salah satu rumah sakit di Kuching, Malaysia. Saya tidak terima satu sen pun dari sini. Oh, untuk sini. Ya, terus nanti dari sini pasti dibawa ke Malaysia. Iya. Itu dia rujukkan. So sini semua secara gratis lah. Nyatanya polisi menemukan banyak jarum suntik bekas serta obat-obatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindakan medis terhadap pasiennya. Diduga klinik pengobatan ini juga tidak memiliki izin praktik dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Sepengetahuan saya, kalau Kemenkes menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada dokter asing yang mendapat izin dari Kementerian Kesehatan untuk praktek di Indonesia. Keempat pekerja kesehatan asing yang terdiri dari 2 dokter dan 2 asistennya pun tak dapat berkutik saat petugas keimigrasian Jakarta Selatan meminta surat kelengkapan identitas serta izin praktik kesehatan. Kami mengamankan 4 orang pekerja asing yang tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian.
Kemudian untuk melaksanakan pemeriksaan lanjut di kantor imigrasi kelas 1 khusus Jakarta Selatan. Urusan dengan kesehatannya, perizinan kesehatannya, praktek dokter dan izin klinik itu semua nanti dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Ya, praktik dokter yang diduga gadungan dengan klinik pengobatan yang tidak jelas izinnya memang marak di ibu kota. Belum lepas dari ingatan terkuaknya praktik dokter kecantikan gadungan yang kerap beraksi di sejumlah mal di ibu kota. CS ditangkap 19 Mei 2015 lalu saat sedang melakukan aksi suntik silikon di toilet umum sebuah mal di kawasan Jakarta Pusat. Ironisnya lagi, meski hanya lulusan SMA, CS mengaku sudah menjalankan praktik ilegal ini sejak tahun 2013 dengan total pasien 15 orang. Bermodalkan ilmu kecantikan yang ia peroleh dari internet, perempuan ini nekat melakukan permak wajah dengan dana sebesar 12 juta rupiah. Namun bukannya cantik, sejumlah korban bahkan hingga kini masih harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat peradangan dan kerusakan jaringan kulit lainnya. Klinik ilegal di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat juga pernah membuat masyarakat gempar. Tanpa izin praktik, klinik ini bahkan beroperasi layaknya rumah sakit karena melayani tindakan medis besar seperti operasi dan pembedahan. Klinik menjual nama dokter spesialis sebagai tenaga medis yang mengoperasi pasien. Seperti dialami pasangan suami istri TJ dan ED. Tak hanya uangnya yang terkuras cepat, sang istri juga menjadi korban malapraktik karena dioperasi tanpa proses bius yang berujung pada pendarahan. Belakangan diketahui klinik abal-abal itu mempekerjakan dokter asing dan melakukan tindakan operasi yang menyalahi prosedur. Izin yang dimiliki oleh klinik hanya untuk praktik dokter umum dan dokter gigi tanpa ada tindakan operasi. Temu dokternya saya cukup aneh, karena saya tahu dokter itu tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bahasa Inggris, hanya ngerti bahasa Tiongkok yang kami juga nggak ngerti, gitu. Itu yang pertama kali aneh. Yang kedua, yang anehnya saya berpikir kok berani melakukan operasi, tapi dia tidak mau punya ruang perawatan. Menjamurnya klinik-klinik ilegal tidak lepas dari tingginya permintaan dari masyarakat. Lemahnya pengawasan dari pemerintah membuat masyarakat harus ekstra waspada. Cermatlah memilih dokter sebelum memutuskan untuk berobat. Ya, tidak happy dengan dokternya perlu curiga. Atau misalnya dokter-dokter itu menakut-nakuti. Ibu kalau nggak diginikan, nanti akan begini loh Bu. Jangan percaya dulu. Kita lari ke yang lebih tinggi. Sikap kritis memang diperlukan bagi seorang pasien dalam berobat. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan dokter. Mencari pendapat alternatif atau second opinion ke dokter lain bisa menjadi solusi terbaik agar tak terjebak dalam diagnosa yang salah yang dilakukan oleh oknum-oknum dokter yang ingin meraup keuntungan semata tanpa mempedulikan keselamatan pasiennya. Tim Liputan Trans 7. Ya, kita beralih ke informasi lain. Baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi mengumumkan penilaian kementerian ke publik. Pengumuman ini sempat dianggap menyebabkan irama kerja pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala terganggu. Di sisi lain, pengumuman ini juga menempatkan kementerian yang dipimpin Yudi Krisnandi menjadi salah satu yang terbaik. Berapa ini, Pak? Saya nggak tahu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi berkukuh melanjutkan penilaian akuntabilitas kementerian setelah sebelumnya merilis rapor kinerja kementerian. Penilaian membuat gaduh karena dianggap sebagai dasar perombakan kabinet. Penilaian ini dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Evaluasi diklaim dilakukan sebagai upaya membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kementerian menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektorat Provinsi. Jadi setiap institusi pemerintahan harus memberikan perencanaan kegiatannya secara komprehensif, harus memiliki ukuran kinerja, harus memiliki laporan kinerja, harus memiliki sistem evaluasi dan pengawasan kinerja, dan harus memiliki dokumentasi capaian hasilnya. Lebih jauh, yang berhak memberikan masukan mengenai monitoring dan evaluasi kepada kementerian maupun lembaga negara adalah kantor staf kepresidenan, sekretariat kabinet, dan sekretariat negara. Ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 24, 25, dan 26 tahun 2015. Laporan ini selanjutnya dibawa kepada Presiden dan evaluasi tidak disampaikan kepada publik.
Di mata pengamat politik, rilis penilaian akuntabilitas lembaga pemerintahan khususnya kementerian oleh Kemenpan RB sempat menuai polemik. Ditambah lagi, Kementerian Pan RB yang dipimpin Yudi Krisnandi justru mendapat nilai bagus. Penilaian terhadap kinerja kementerian, instansi, dan lembaga pemerintahan adalah wewenang Presiden, meski di lain pihak tindakan Yudi tidak menyalahi aturan. Karena proses timingnya, artinya ada satu eskalasi isu yang memuncak, ada satu proses perbincangan publik yang sangat intens itu terkait dengan reshuffle. Di sini memang ada sedikit masalah kemarin ketika kemudian rilis yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB ini itu seolah-olah kemudian melampaui kewenangan. Padahal menurut saya sih nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Jika evaluasi menjadi bahan pertimbangan Presiden dalam melakukan perombakan kabinet, tidak ada salahnya. Karena seharusnya perombakan dilakukan atas dasar penilaian objektif kinerja lembaga atau kementerian, bukan kepentingan politik atau jatah kursi partai politik koalisi pendukung penguasa. Tim Liputan Trans 7. Seorang pengendara motor tewas tertimpa ban truk yang oleng saat berusaha menghindari motor yang berhenti mendadak. Sementara itu suasana Kelurahan Toboko kini mencekam pasca bentrokan. Warga memblokir jalan dengan ban bekas yang dibakar. Guna mengantisipasi bentrok susulan, TNI AD diterjunkan ke lokasi kejadian. Dedi Arisandi termasuk salah satu korban tewas dalam bentrok antar kelompok pemuda Kelurahan Taboko dengan Kota Baru Minggu dini hari. Ibunda Dedi langsung histeris melihat buah hatinya meninggal dengan cara tak wajar. Diduga Dedi terkena peluru tajam di pelipis mata kiri hingga menembus bagian belakang kepala. Peristiwa terjadi saat korban sedang bersiap lari pagi. Melihat ada keributan, korban mendekat untuk mencari tahu. Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan. Dedi ditemukan terkapar di antara warga yang panik melarikan diri. Korban tewas lainnya, Zulkifli, patah tulang kaki dan punggung akibat tertabrak mobil pengendali massa polisi. Walau terlihat pasrah, keluarga mendesak kepolisian mengusut tuntas peristiwa ini. Hingga kini 3 warga yang kritis masih menjalani perawatan intensif karena terluka parah saat dibubarkan paksa petugas. Pasca bentrokan, suasana di Kelurahan Toboko mencekam. Warga memblokir jalan di bagian utara dan selatan menggunakan balok kayu serta tong sampah yang dibentangkan di ruas jalan. Warga juga membakar sejumlah ban bekas di atas jembatan perbatasan Kelurahan Takoma dan Kota Baru. Akibatnya arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalan dati dan tanah tinggi. Aksi ini adalah bentuk kekesalan warga atas sikap polisi yang diduga telah menembak dan menabrak 5 warga mereka. Guna mengantisipasi bentrok susulan, satu satuan setingkat Kompi TNI Angkatan Darat diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengamankan perbatasan kedua wilayah. Hingga saat ini, pihak kepolisian Polres Ternate belum bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Sementara itu, seorang pengendara motor tewas seketika setelah tertimpa ban truk di Desa Josari, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Kejadian bermula saat Muhammad Agung Nugroho, warga Desa Jabung, berusaha menyeberang jalan penghubung Kabupaten Ponorogo dengan Trenggalek. Tiba-tiba dari arah Ponorogo muncul sepeda motor yang dikemudikan Mustaqim dengan kecepatan tinggi. Diduga kaget, korban langsung menabrak motor Agung dan terpental di tengah jalan. Naas, dari arah Ponorogo muncul truk engkel dengan kecepatan tinggi. Lantaran tidak mampu mengerem, truk oleng dan langsung terguling menimpa Mustaqim. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo, sementara sang sopir dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Tim Liputan Trans 7. Kita beralih ke mancanegara. Serangan udara yang diduga dilakukan oleh Rusia menghancurkan bangunan pengadilan dan penjara serta menewaskan 39 warga sipil Suriah. Sementara itu konflik Arab Saudi-Iran hingga kini belum juga mereda. Berikut rangkumannya. Beberapa video yang diunggah ke media sosial merekam upaya regu penyelamat yang mencoba menarik beberapa warga kota Ma'arat Al-Numan yang terkubur di bawah puing-puing bangunan. Menurut organisasi kemanusiaan Suriah, serangan di provinsi Idlib itu juga menghancurkan sebuah gedung pengadilan dan bangunan penjara di seberangnya. Wilayah Ma'arat Al-Numan ini menjadi zona pertempuran setelah dikuasai pemberontak. Rusia telah melakukan serangan di Suriah sejak September lalu demi mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Sedangkan konflik di Suriah selama 5 tahun terakhir telah menewaskan sekitar 250.000 orang.
Sementara itu, 2 pekan setelah Irak mendeklarasikan berhasil merebut kembali kota Ramadi dari pejuang ISIS, pasukan pemerintah terus berjaga-jaga dengan pasukan lengkap. Serangan udara terus dilancarkan menyasar titik-titik yang diduga jadi tempat persembunyian para pejuang ISIS. Wilayah Mosul dikabarkan menjadi target angkatan bersenjata Irak selanjutnya. Selain itu, pasukan khusus bantuan dari Amerika dan sejumlah negara asing juga telah menggerebek benteng pertahanan ISIS di utara Irak jelang serangan besar-besaran yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini. Sementara itu, gelombang protes pasca tindakan Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama Syiah, Nimr al-Nimr, terus berlanjut. Ratusan demonstran turun ke jalan di Islamabad, Pakistan. Sebagian kelompok mayoritas Syiah mengecam tindakan Arab Saudi yang mengeksekusi mati tokoh mereka. Sementara kelompok lain pendukung Arab Saudi mengecam serangan terhadap kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Arab Saudi, Bahrain, Sudan, Djibouti, dan Somalia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Sejumlah negara Uni Emirat Arab juga telah mengurangi hubungan dengan Iran. Sementara Kuwait, Qatar, dan Komoro menarik utusan mereka di kedutaan karena konflik kian memanas. Menteri Luar Negeri Saudi Adel Al-Jubeir menyatakan bahwa negaranya akan mencari strategi baru untuk menentang Iran di tingkat regional setelah peristiwa serangan pada kedutaan besar mereka pasca eksekusi seorang ulama oleh Saudi. Bagi Anda yang belum punya rencana mengisi liburan akhir pekan, Taman Wisata Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat bisa jadi alternatif untuk dikunjungi. Sebuah air mancur menari dengan gemerlap cahaya sinar laser baru saja diresmikan. Bagaimana cantiknya air mancur menari yang bisa digunakan untuk memutar film ini? Berikut liputannya. Atraksi air mancur Sri Baduga di Situ Bulet memukau ribuan penonton di Purwakarta, Jawa Barat Sabtu malam. Meski sempat diguyur hujan, penonton tetap antusias menunggu peresmian air mancur yang menghabiskan anggaran sebesar 50 miliar rupiah dan diklaim sebagai yang terbesar se-Asia Tenggara. Sebagian warga yang sudah memadati Situ Bulet sejak sore hari basah kuyup karena tidak tersedia tempat berteduh. Namun penderitaan warga terbayar lunas saat atraksi air mancur dimulai dan memukau warga. Kami dari warga Purwakarta, khususnya orang Sunda asli, sangat bangga dengan adanya air mancur ini karena di sini kita dapat melihat story dari Siliwangi. Peresmian air mancur Sri Baduga dimulai dengan tarian serta drama teatrikal yang mengisahkan masa kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Di tengah pagelaran seni budaya, tiba-tiba air mancur menyembur dan menari, membuat formasi yang indah mengikuti iringan musik. Selain itu, air mancur Sri Baduga Maharaja juga dilengkapi video animasi yang berasal dari Aqua Screen. Ini membuktikan aja lah kabupaten kecil setingkat Purwakarta bisa melakukan sesuatu yang dulu orang membayangkan tidak bisa melakukannya. Dan saya pikirkan kita jauh sekali pergi ke luar negeri untuk menikmati air mancur. Pemerintah daerah Purwakarta tidak memungut biaya bagi warga yang ingin menyaksikan atraksi air mancur menari. Pemda Purwakarta juga berharap atraksi air mancur ini mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Purwakarta. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di mancanegara, banyak air mancur unik di berbagai negara yang bisa dikunjungi. Dari yang berwarna-warni seperti pelangi hingga menari mengikuti alunan musik. Perpaduan pencahayaan dan alunan musik menciptakan pertunjukan air mancur yang spektakuler. Kota Dubai di Uni Emirat Arab tidak ada habisnya membuat wisatawan terpukau. Untuk melengkapi kemegahan Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia ini, dibuatlah air mancur spektakuler di depannya. Dubai Fountain yang terletak di danau di depan Burj Khalifa memiliki panjang air mancur mencapai 275 meter dan dapat bergerak mengikuti alunan musik. Air mancur ini sangat spektakuler karena memiliki 5 mesin jet yang dapat menyemprotkan air dengan ketinggian 130 meter atau setara dengan bangunan 50 lantai. Dubai Fountain juga dilengkapi dengan 6.600 lampu LED dan 25 proyektor warna yang memungkinkan mesin jet menampilkan berbagai gambar. Cahaya dari tengah air mancur dapat terlihat hingga jarak 32 km, membuatnya menjadi titik tercerah di Timur Tengah. Air mancur yang satu ini cukup terkenal di kalangan wisatawan. Fountains of Bellagio yang beralamat di Las Vegas Boulevard, Amerika Serikat, pembangunannya menghabiskan 40 juta dolar Amerika. Fountains of Bellagio terdiri dari 8.000 meter pipa, 1.200 nozzle untuk mengatur arah pergerakan air dan 4.500 lampu.
Air mancur ini dapat menyemprotkan air hingga mencapai ketinggian yang setara dengan gedung 24 lantai, di mana lebih dari 77.000 liter dalam setiap sekali semprotan. Pada setiap pertunjukannya, Fountains of Bellagio menampilkan pergerakan yang berbeda mengikuti lagu yang diputar, salah satunya adalah lagu dari DJ Tiesto. Air mancur Aquanura dibuat dalam rangka memperingati hari jadi Efteling Theme Park yang ke-60. Aquanura terletak di dalam Efteling Theme Park, Kaatsheuvel, Belanda. Aquanura terdiri dari 200 air mancur dan 900 lampu yang semuanya disusun berjajar. Tontonan spektakuler ini tak hanya mempertunjukkan aksi air mancur yang menari dengan iluminasi cahaya, namun juga menambahkan elemen api. Pertunjukan yang berlangsung selama 12 menit ini merupakan water show terbesar di Eropa dan ketiga di dunia. Setiap harinya, pertunjukan ini disaksikan 6.500 penonton. Ya, akhir pekan selalu identik dengan berlibur ke sejumlah lokasi wisata. Namun jika Anda ingin merasakan sensasi berlibur yang berbeda, sejumlah objek wisata di mancanegara ini bisa jadi referensi bagi Anda dan keluarga. Berikut liputannya. Berenang di kolam yang di atasnya terdapat air terjun merupakan hal yang biasa dilakukan. Namun bagaimana jika berenang di kolam yang berada di atas air terjun? Sensasi luar biasa ini bisa kita rasakan di Devil's Pool yang berada di air terjun Victoria, Zambia. Di kawasan ini terdapat sebuah delta yang bernama Livingstone yang memiliki sebuah kolam alami. Di sini wisatawan bisa merasakan sensasi berenang di tepi air terjun dengan ketinggian 103 meter sembari menikmati indahnya pemandangan. Tapi perlu diingat, selama berenang, wisatawan harus selalu berhati-hati dan didampingi pemandu wisata profesional. Sebuah upacara militer unik digelar tentara perbatasan India dan Pakistan. Dua negara yang kerap berseteru ini tampil kompak ketika menggelar upacara penurunan bendera, sekaligus menandakan penutupan perbatasan di Wagah Border. Wagah, wilayah perbatasan yang terletak di India bagian utara dan timur laut Pakistan ini, di sore hari selalu ramai dikunjungi wisatawan dan warga lokal demi menyaksikan dan mendukung aksi tentara dari negaranya masing-masing. Tentara dari dua negara bertetangga ini tampil dengan ciri khas masing-masing. Tentara India dengan seragam coklat dan tentara Pakistan dengan seragam hitam yang dipadu-padankan dengan pakhri, topi tradisional wilayah Punjab. Tiger and Turtle Magic Mountain merupakan ikon baru kota Duisburg, Jerman, berupa sebuah bangunan raksasa yang dibangun pertengahan tahun 2010. Sekilas, struktur logam setinggi 20 meter ini terlihat seperti roller coaster pada umumnya, dengan jalur yang berliku-liku yang menjadi ciri khasnya. Namun bila diamati lebih dekat, kita tidak bisa tinggal duduk dan menikmati wahana ini. Kita harus berjalan menyusuri lintasan sepanjang 200 meter yang terdiri dari ratusan anak tangga. Struktur bangunan senilai 1,4 juta euro atau lebih dari 21 miliar rupiah ini mampu menopang 200 orang pada waktu bersamaan. Letaknya di puncak bukit tertinggi di Anger Park, membuatnya terlihat dari segala arah. Beralih ke negeri Paman Sam, Lombard Street, sebuah jalan satu arah di San Francisco, menjadi lokasi wisata favorit wisatawan. Keunikan Lombard Street terletak pada 8 tikungan tajam yang berkelok. Lokasinya yang berada di bukit dengan kemiringan 40 derajat. Jalan ini sengaja didesain untuk memudahkan pengendara dan pejalan kaki ketika menaiki bukit yang curam. Namun sekarang, jalur ini digunakan untuk lalu lintas satu jalur menuruni bukit. Selain berfungsi sebagai penghubung, jalan ini juga memiliki fungsi objek wisata. Banyak wisatawan yang datang hanya untuk melihat bagaimana pengendara menuruni bukit atau mencoba sensasi mengemudikan mobil dengan batas kecepatan hanya 8 km per jam.